Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga keberkahan umur untuk kita kembali melanjutkan kajian intensif kita pada program Mulazamah membahas kitab Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka sebelum kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya, sebagaimana saya sampaikan kemarin, kita murojaah terlebih dahulu. Nah, karena murojaah berarti tutup bukunya. Ditutup bukunya. Saya nggak tanya satu-satu, yang bisa jawab. Yang boleh ngasih faidah boleh. Baik. Ya khotal Islam wa ya khotal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah membahas terkait dengan keutamaan mempelajari hadis. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan apa keutamaan mempelajari hadis? Baik, Masya Allah. Apa keutamaannya? Nah, didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Nah, semoga Allah memberikan ya atau mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar hadis dari Nabi, kemudian memahaminya, kemudian menyampaikannya. Masya Allah, tabarakallah. Taib. Kemudian kita sudah sebutkan bahwa penulis rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan basmalah. Kemarin kita sudah sebutkan ada 4 sebab atau 4 hal setidaknya yang melatar belakangi kenapa para ulama memulai tulisannya dengan basmalah. Naam. Baik, Masya Allah. Satu, mencontoh Al-Quran kitabullah, karena seluruh ayat di dalam Al-Quran atau surah di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillah. Naam. Yang kedua, meladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi. Di mana contohnya? Ayat surah An-Naml di mana Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Naam. Kemudian yang Nabi mengirim surat kepada Heraklius, Masya Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Hmm? Mengambil berkahnya, taib. Yang keempat, meminta perlindungan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian kita kemarin juga jelaskan di muqaddimah ini, ya, penulis rahimahullah memulai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dengan al-huda wa dinil haq. Apa makna al-huda? Apa makna al-haq? Baik. Yang lain dulu. Ayo. Petunjuk. Nah, petunjuk di sini maksudnya apa? Yang di Ayo, ilmu yang bermanfaat, kemudian dinul haq, amal soleh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik. Kemudian kita jelaskan juga kemarin di muqaddimah
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab wal hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah di sini? As-sunnah. Masya Allah. Baik. Kemudian kita juga sudah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Tujuannya agar manusia apa? Berpikir. Ya, kemudian agar mereka mendapatkan hidayah, kemudian akhirnya apa? Menjadi orang-orang yang na'am beruntung. Masya Allah. Kemudian kita sudah jelaskan bahwa kalau kita bicara tentang Al-Quran, kalau kita mengambil dari Al-Quran, apakah kita perlu menelitinya? Tidak perlu. Adapun As-Sunnah perlu kita teliti. Kenapa kita perlu teliti? Naam, karena tidak semua yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hadis yang sahih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian kita juga sudah jelaskan, ya, apa tujuan kita belajar ilmu mustalahul hadis. Taib, taib. Qul. Naam. Untuk meneliti keabsahan sebuah hadis, apakah hadisnya itu diterima atau ditolak. Naam. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu setelah kita membahas muqaddimah dan juga keutamaan mempelajari hadis, maka kita sudah sebutkan ilmu hadis itu ada dua. Yang pertama riwayat, yang kedua dirayah. Riwayat, untuk mempelajari riwayat hadis ada berapa cabang ilmu? 3, Masya Allah. Yang pertama mustalahul hadis yang kita pelajari. Yang kedua jarh wa ta'dil, Masya Allah. Yang ketiga ilal hadis. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian setelah kita bicara bahwa ilmu hadis ada dua, riwayah, dirayah. Yang mempelajari riwayat ada 3, gitu kan ya? Mustalahul hadis, jarh wa ta'dil, dan ilmu ilal. Kemudian kita juga sudah jelaskan definisi ilmu mustalahul hadis. Ya, setelah kita belajar ilmu mustalahul hadis, berbicara tentang masalah riwayat, kemudian ada yang bisa menyebutkan kembali definisi ilmu mustalahul hadis yang difahami saja, tidak harus persis sama. Nah, ayo. Nah, ilmu mustalahul hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang rawi dan al-marwi. Ya. Tujuannya apa? Apakah hadis tersebut bisa diterima atau ditolak? Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian, ada yang bisa menyebutkan perbedaan hadis, khobar, asar? Ya Allah. Ghair abul. Taib. Masya Allah. Hadis. Taib. Naam, boleh. Hadis itu lafaz dan maknanya dari Nabi. Sahih. Naam. Taib. Ayo. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Itu hadis. Yang kedua khobar. Sesuatu yang lebih umum dari hadis. Ayo. Ayo. Masya Allah. Taib. Mumtaz. Yang ketiga, asar. Boleh enggak asar disandarkan kepada Nabi? Syaratnya? Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Taib. Kemudian pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang hadis Qudsi. Nah, siapa yang bisa menyebutkan hadis Qudsi? Ghair Abul Hafidh. Man? Kita murojaah lagi. Ayo, Pak. Hadis Qudsi itu hadis apa? Taib. Hadis Qudsi itu adalah maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya dengan hadis Nabi? Dari Nabi. Bedanya dengan Al-Quran? Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Mumtaz. Taib. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ada bisa menyebutkan contoh satu hadis qudsi? Taib. Qul ana 'inda dhanni 'abdi bi. Naam, Masya Allah. Taib.
Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, ada bisa menyebutkan perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi? Perbedaan? Apa perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi? Kemarin saya sebutkan. Nah, iya. Nah, nah, Al-Quran kalau kita baca berpahala. Adapun hadis qudsi tidak. Kenapa? Apa yang menjadikan Al-Quran berpahala, hadis qudsi tidak berpahala? Ayo, nah. Yang kedua, mumtaz. Al-Quran semuanya mutawatir. Adapun hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif. Ayo, kemudian apa lagi? Ada yang menambahkan? Nah, ayo, tidak ada tantangan untuk hadis qudsi, sedangkan Al-Quran ada tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian, ayo, mumtaz. Al-Quran dibaca ketika sholat, hadis qudsi tidak dibaca ketika sholat. Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik. Kemudian, sudah selesai sampai di situ ya? Nah, taib. Maka kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita sudah sampai pada pembahasan hadis qudsi. Nah, sekarang baru masuk kepada pembagian hadis atau pembagian khobar. Nah, sekarang makin tinggi makin makin sedikit lebih butuh fokus lagi ya. Semakin tinggi lebih butuh fokus ya. Semakin jauh semakin agak memusingkan sedikit ya. Baik, tidak apa-apa, kita pelan-pelan. Baik, kita masuk kepada bagian yang pertama yaitu aqsamu nah, iqra. Dari takra? Ya Allah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allamatu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina ajma'in. Aqsamul khabari bi'itibari turuqi naqlihi ilaina. Yanqasimul khabaru bi'itibari turuqi naqlihi ilaina ila qismain mutawatirin wa ahadin. Baik. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembagian khobar ya atau pembagian hadis berdasarkan metode penukilannya. Ya, siapa yang menukilkan, siapa yang membawa hadisnya, siapa yang meriwayatkan hadisnya, ada berapa orang yang menyampaikan hadisnya. Maka disebutkan tadi yang qasimul khabaru bi'tibari turuqi naqlihi ilaina ismain. Ya, ditinjau dari metode penukilannya, ya. Jadi hadis ditinjau dari yang membawanya, yang menukilkannya, ya. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mutawatir wa ahad. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Jadi ada berapa? Dua. Hadis ditinjau dari yang membawanya. Ini berapa orang yang bawa hadisnya? Ya, banyak orang atau sedikit? Kan gitu ya. Mudahnya kita pahami seperti itu. Yang meriwayatkan hadisnya, yang menukilkan hadisnya, yang menyampaikan hadisnya, itu ada berapa orang? Berapa banyak? Maka dibagi menjadi dua. Mutawatir dan juga ahad. Tadi sudah kita jelaskan. Ketika kita bicara Al-Quran, maka Al-Quran itu mutawatir. Ya, kalau sudah mutawatir, berarti tidak perlu lagi ditanya dan diteliti. Ya, makanya Al-Quran tidak perlu kita teliti lagi. Ini ayat ini sahih atau tidak, ayat ini benar atau tidak, karena Al-Quran semuanya mutawatir. Nah, kalau hadis seperti apa definisinya mutawatir? Kan begitu kan? Kalau ahad, apa definisinya? Jadi sekali lagi diulang bahwa pembagian khobar berdasarkan metode penukilannya dibagi menjadi dua. Satu hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Baik. Nah. Al-awwal al-mutawatiru. Al-alif ta'rifuhu. الباء أقسامه مع التمثيل والجيم ما يفيده. نعم. الأول العرف المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. نعم.
الباء وينقسم المتواتر إلى قسمين متواتر لفظا ومعنى ومتواتر معنى فقط فالمتواتر لفظا ومعنى ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا منهم العشرة المبشرين بالجنة ورواه عن هؤلاء خلق كثير. Baik. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada bagian yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Maka di sini dijelaskan dua pembahasan atau tiga pembahasan. Yang pertama adalah ta'rifuhu, definisinya. Apa hadis mutawatir? Yang kedua aksamuhu, ada berapa jenisnya? Dan yang ketiga ma yufiduhu, ya. Yang ketiga yang berkaitan dengan hadis ini, hadis mutawatir ini, ya, apakah yufidul ilm atau yufidul dhann. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud yufidul ilm, apa yang dimaksud dengan yufidu adh-dhann. Baik. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan di sini definisi mutawatir. Al mutawatiru ma rawahu jama'atun. Bahwa hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak. Nah, tinggal nanti pertanyaannya, Ustaz, banyaknya itu berapa? Gitu kan ya? Dua termasuk banyak atau tidak? Banyak nggak dua? Bisa banyak? Enggak. Tiga? Banyak. Berarti kalau sudah tiga mutawatir. Dan nanti kita jelaskan berapa minimal dikatakan banyak itu. Maka disebutkan di sini ma rawahu jama'atun. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak. Yastahilu fil adati an yatawata'u 'alal kadhib. Di mana karena rawi ini banyak dan mereka itu mustahil berdusta dalam menyampaikan hadisnya. Saking banyaknya nggak mungkin mereka berkumpul dalam kedustaan. Ya. Wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Mereka menyandarkan hadis tersebut kepada sesuatu yang berkaitan dengan panca indera. Nanti apa maksudnya kita akan jelaskan. Ya. Artinya bisa diindrai oleh panca indera kita. Jadi, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis mutawatir itu adalah setiap hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya banyak. Nah, nanti sebagian para ulama yang memang khilaf tentang jumlah yang banyak itu, namun berdasarkan karena pembagian mutawatir dengan ahad, maka wallahu taala alam, mutawatir itu diriwayatkan lebih daripada 4 orang. Itu mutawatir. Karena nanti kalau 3 itu sudah masuk kepada pembagian daripada hadis ahad. 4 sampai berapa? Sebanyak-banyaknya. Ada yang mengatakan sampai 300, bahkan lebih daripada 300 jumlah rawinya. Itu hadis apa? Mutawatir. Kemudian yang kedua, jumlah yang banyak itu, ya, mustahil mereka berdusta. Ya. Jumlah yang banyak tersebut mustahil mereka apa? Berdusta. Kemudian yang ketiga, bahwasannya disandarkan hadis tersebut kepada sesuatu yang dilihat atau dirasakan oleh panca indera kita. Makanya di antara makna wa asnaduhu ila syai'in mahsus, misalnya ketika orang mengatakan sami'na, kami mendengar. Mendengar itu dengan apa? Telinga. Atau ra'aina, kami melihat. Itu namanya mahsus. Maka dalam hal ini setidaknya kalau melihat kepada definisi yang dituliskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ada 3 syarat. Hadis dikatakan hadis yang mutawatir. 1 yang meriwayatkan jumlahnya banyak. Yang kedua mereka mustahil untuk berdusta. Dan yang ketiga disandarkan kepada panca indera. Kami mendengar, kami melihat. Sami'na, ya. Kami mendengar dari Nabi. Kami mendengar dari fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Sekian ratus orang. Itu namanya hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi.
Itu hadis apa? Mutawatir. Ya. Kemudian ada satu syarat lagi yang disebutkan di dalam kitab yang lain, yaitu antakuna kathah ar-ruwat fi jami'i tabaqatis sanad. Banyaknya rawi itu pada tingkatan sanad. Misalkan gini, tabaqah sahabah ada 10 orang. Tabaqah tabi'in ada 20 orang. Tabaqah tabi'in ada 50 orang misalkan. Itu namanya mutawatir. Jadi setiap tingkatan, karena dalam sanad hadis itu ada tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan terus ke bawah. Nah, setiap tingkatan itu jumlah yang meriwayatkan apa? Banyak. Nanti kita pakai contoh baru kita lebih paham. Maka mudahnya untuk kita pahami bahwa hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi. Setidaknya lebih daripada 4 orang. Mudahnya seperti itu dulu. Ya, mudahnya seperti itu dulu. Sampai sini jelas? Baik. Wa yanqasimul mutawatir ila qismain. Nah, jadi kan mutawatir tadi hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang sangat banyak. 4 ke atas. Nah, hadis mutawatir itu ada 2 jenisnya. Mutawatir lafdhan wa maknan. Mutawatir secara lafaz dan makna. Redaksinya mutawatir, maknanya mutawatir. Nah, nanti kita contohkan apa maksud dari redaksi hadis mutawatir, maknanya juga mutawatir. Yang kedua, mutawatir makna faqat. Yang kedua, dia hadis yang mutawatir tapi maknanya saja. Nah, kita kasih contoh sekarang. Contoh hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak rawi, ya, baik itu pada tabaqah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan lain sebagainya. Kemudian dia mutawatirnya secara redaksi dan secara apa? Makna. Kemarin sudah kita kasih contoh sedikit maksud redaksi dengan makna. Berarti kalau redaksi kan matannya gitu kan ya. Maknanya juga sama. Semua meriwayatkan dengan redaksi dan makna yang sama gitu. Contohnya apa? Hadis yang sudah kita sebutkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, dia buat hadis-hadis palsu, ya, kemarin sudah kita jelaskan, ya, nanti kita tambahkan beberapa sebab ketika kita bicara tentang hadis maudhu, hadis palsu. Orang bikin hadis karena apa? Punya latar belakang. Apakah politik, apakah karena kefakiran, apa karena ingin menyampaikan tentang fadhailul a'mal dan lain sebagainya. Nah, kalau kata Nabi SAW, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia bersiap-siap menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Nah, hadis ini ikhwatal Islam wa ikhtal iman rahimani wa rahimakumullah diriwayatkan lebih daripada 60 sahabat. Bayangkan, yang meriwayatkan berapa sahabat? 60. Tambah para sahabat itu udul. Tidak perlu lagi dicek. Nih sahabat kredibilitasnya seperti apa? Enggak. Makanya ketika kita bicara tentang rawi sahabat, sahabat itu nggak perlu dicek. Beda dengan setelah sahabat, dicek dulu. Kan kita kemarin sudah jelaskan kan? Rawi itu harus dilihat. Dia ini apa? Kredibilitasnya. Makanya nanti ada ilmu apa? Jarah wa ta'dil. Bagaimana fulan? Fulan ini pendusta atau tidak? Fulan ini mudallis atau tidak? Dilihat muruahnya. Sering nongkrong-nongkrong di jalan nggak? Itu berpengaruh. Nongkrong di jalan bagi para rawi hadis berpengaruh. Ya, sesuatu yang menghilangkan muruah, harga diri, itu berpengaruh bagi pada seorang rawi. Bahkan kalau seorang rawi berbohong, ya, tidak akan diambil hadisnya. Ya, ada rawi, ya, dia mau ngasih makan unta, kemudian dia ambil pasir, kemudian apa? Dijatuhkan pasir seakan-akan apa? Ada makanan, kemudian untanya datang, nggak akan diterima tuh hadisnya. Nah, kalau sahabat tidak perlu diperiksa, karena para sahabat itu apa? Udul. Nah, nanti akan kita jelaskan apa makna adil. Ya. Nah, hadis ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, diriwayatkan oleh banyak sahabat, bahkan dikatakan lebih daripada 60 sahabat. Ada yang mengatakan 72, bahkan lebih. Bahkan yang termasuk meriwayatkan hadis ini adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga.
Artinya apa? Udah nggak perlu lagi apa? Dicek-cek lagi kan begitu kan mudahnya kan? Sudah meriwayatkan 60 sahabat lebih, termasuk yang meriwayatkan hadis ini adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya apa? Khulafa'u Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya sudah. Mutawatir ini udah nggak perlu lagi dicek-cek lagi, nggak perlu diperiksa lagi. Kan begitu kan? Bahkan dari sahabat ini banyak juga yang mengambil dari mereka. Artinya jumlahnya semakin banyak. Maka dengan jumlah yang semakin banyak ini, maka ini disebut hadis apa? Mutawatir. Dan ternyata seluruh yang meriwayatkan hadis ini redaksi dan maknanya sama. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Semua yang meriwayatkan matannya sama, redaksinya sama, maknanya sama. Bisa dipahami sampai di sini? Ini namanya hadis apa? Mutawatir yang makna dan lafadznya semuanya riwayatkan, tidak ditambah, tidak dikurangi, sama semua. Jelas ya? Ini namanya hadis mutawatir, lafdzan wa maknan. Jadi misalkan ya sahabat tadi misalkan Abu Bakar meriwayatkan dari Nabi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada lagi sahabat lain meriwayatkan dari Abu Bakar dengan lafaz yang sama, redaksi yang sama. Sahabat yang lain juga sama seperti itu semua. Nah, ini namanya mutawatir lafdzan wa maknan. Nah, sekarang bagian yang kedua. Baik, Iqra. والمتواتر معنى متفق فيه الرواة على معنى كلي وانفرد كل حديث بلفظه الخاص مثاله أحاديث الشفاعة والمسح على خفين ولبعضهم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. Baik. Tadi kita sudah paham mutawatir apa? Mutawatir lafdzan lan maknan. Mutawatir yang hadisnya, redaksi hadisnya dan juga apa? Maknanya semuanya meriwayatkan dengan yang sama. Nah, sekarang ada namanya mutawatir, berarti tetap hadisnya diriwayatkan oleh banyak rawi gitu kan? Hanya saja diriwayatkan dengan makna. Lafadznya masing-masing beda. Nanti kita kasih contoh. Bisa dipahami sebagaimana untuk mendekatkan pemahaman kita. Misalkan saya mengatakan kepada Pak Ahmad, kemarin saya lihat Pak Ali nggak datang ke masjid karena sakit. Kemudian siapa tadi? Pak Ahmad nyampaikan lagi kepada bapak yang lain, tapi dengan redaksi dia sendiri, tapi maknanya sama. Intinya Pak Ali sedang sakit, gitu kan? Bisa dipahami maksudnya. Kemudian nanti Pak Ali menyampaikan, siapa Pak Ahmad menyampaikan kepada bapak yang lain terus maknanya sama. Intinya Pak Ali sedang sakit, tapi dengan apa? Redaksi masing-masing. Tapi banyak yang meriwayatkan. Nah, berarti ini mutawatir makna. Tapi kalau tadi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, semuanya dengan redaksi dan makna yang sama. Gitu kan ya? Baik. Maka di sini dijelaskan, ya, wan farada kullu haditsin bi lafdzihil khas. Setiap rawi ya mereka meriwayatkan hadis dengan makna khusus yang dikandungnya dengan lafadznya dia masing-masing, tapi maknanya sama. Ya. Contohnya adalah mutawatir makna itu pada hadis-hadis tentang syafaat. Ya, hadis tentang apa? Syafaat. Kemudian tentang mashul khuffain, mengusap apa? Sepatu. Ya, ataupun hadis-hadis yang berbicara tentang yang lainnya, misalkan tentang al-haud, tentang telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambil satu contoh. Misalkan hadis tentang haud, tentang telaga Nabi. Ini kan masalah akidah kan? Lihat, ini masalah akidah yang memang hadis-hadisnya mutawatir. Misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla alaihi khairun kathir huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Lihat. Ini hadis tentang masalah telaga Nabi. Katanya Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku
sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak, ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Ini bicara tentang apa? Adanya telaga berarti kan? Kemudian datang riwayat yang lain, tapi dengan redaksi yang lain. Tapi mananya sama, bicara tentang telaga Nabi. Walladhi nafsu Muhammad biyadih, la'aniyatuhu aktharu min adadi nujumis sama, wa kawakibiha ala fil laylatil mudlimati al-mushiyati aniyatul jannah man syariba minha lam yadma akhira ma alaihi. Ini juga bicara tentang haud Nabi. Kemudian misalkan riwayat yang lain mengatakan ana faratukum alal haud. Aku akan mendahului kalian kepada telaga. Lihat, semuanya bicara tentang telaga. Maknanya sama tapi redaksinya berbeda. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh banyak rawi. Gitu kan? Tapi secara maknanya sama, tetapi redaksinya berbeda. Nah, contoh lagi apa? Hadis-hadis bicara tentang syafaat, ya, tentang mashul khufain. Makanya ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, orang-orang Syiah itu mereka tidak meyakini hadis-hadis yang berbicara tentang mashul khufain. Makanya bahkan para ulama mengatakan di antara ciri yang membedakan ahlu sunnah dengan orang-orang Syiah, bahwasanya ahlu sunnah itu meyakini adanya mashul khufain dan itu bagian daripada syariat Allah. Adapun orang-orang Syiah tidak mau mengamalkan mashul khufain. Tapi dalam kesehariannya mereka mengamalkan. Mereka itu kalau wudhu tidak dibasuh, tapi diusap. Padahal mashul khufain itu boleh dilakukan diantaranya ketika safar. Kalau mereka nggak safar, mereka melakukan mashul khufain. Tapi mereka tidak meyakini hadis-hadis tentang mashul khufain. Padahal mashul khufain ini hadis-hadisnya apa? Mutawatir. Kalau mutawatir sekali lagi, kita terima atau tidak? Terima. Hujjah atau tidak? Hujjah. Baik. Makanya disebutkan di sini dalam sebuah bait syair, ya, mimma tawatara haditsu man kadzab. Ya, di antara hadis mutawatir itu hadis yang berbicara tadi man kadzaba alayya. Ini hadis yang mutawatir lafdhan dan makna. Ya, wa man bana lillahi baitan wahtasab. Hadis tentang man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah karena Allah, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Ini hadis yang mutawatir. Kemudian tentang ru'yah, hadis tentang melihat Allah, hadis tentang syafaat, hadis tentang haud, hadis tentang mashul khufain, ini adalah hadis-hadis yang mutawatir. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mutawatir yang dua tadi, baik itu mutawatir lafdhan wa ma'nan atau mutawatir makna saja, apakah dia berfaedah ilmu atau tidak? Maksudnya berfaedah ilmu itu adalah bahwa dia absah, valid atau tidak. Kan gitu kan ya? Maka di sini dikatakan ikra. الجيم والمتواتر بقسميه يفيد أولا العلم وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه ثانيا العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا. Baik. Maka berarti ketika kita sudah mengetahui hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi, baik secara makna ataupun secara redaksi atau maknanya saja, maka dia memiliki dua faidah. Yang pertama adalah yufidu al-ilma. Apa yang maksud dengan yufidul ilma? Yaitu wahuwal qat'u bisihhati nisbatihi ila man nuqila anhu. Berarti setiap hadis mutawatir itu sudah bisa dipastikan keabsahannya, ya, penisbatan hadis tersebut kepada yang menjadi sumbernya. Ketika hadis mutawatir berarti langsung kita terima. Gitu kan? Yang kedua, setiap hadis mutawatir wajib untuk kita mengamalkan isi kandungan hadis tersebut dan membenarkannya. Jika dia berupa kabar tadi Allah mengabarkan tentang adanya telaga, kita harus yakin atau tidak? Yakin karena hadis-hadisnya mutawatir. Ketika Allah bicara tentang ru'yah, bahwasanya nanti seorang hamba ketika nanti di surga Allah Subhanahu wa taala dapat melihat wajah Allah, hadisnya mutawatir atau tidak? Mutawatir. Percaya atau tidak? Wajib percaya. Karena hadisnya mutawatir. Ketika Allah berbicara tentang syafaat, bahwasanya nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syafaatul uzma. Ini hadisnya mutawatir, harus percaya atau tidak? Wajib percaya. Gitu kan? Berarti mudahnya kita pahami setiap hadis yang mutawatir langsung kita terima. Langsung kita
amalkan. Langsung kita yakini keabsahannya dan kevalidannya. Kenapa? Karena tadi jumlah yang meriwayatkan banyak. Nggak mungkin yang meriwayatkan banyak itu semuanya bersekongkol untuk berdusta atas Nabi. Nggak mungkin jumlah yang banyak tadi, apalagi di setiap tobakoh tadi, ada tobakoh sahabat, ada 20 orang, tobakoh tabiin ada 40 orang. Kemudian mereka berdusta atas nama Nabi. Nggak mungkin kan? Ditambah apa? Disandarkan kepada sesuatu yang mahsus. Ro'aina, sami'na. Sudah. Nggak perlu lagi kita apa? Meragukan. Berarti sekali lagi ketika hadis mutawatir, ragu atau tidak? Tidak perlu ragu. Karena semua hadis mutawatir yufidul ilm dan wajib untuk kita amalkan isi kandungannya. Sampai di sini jelas? Mafhum? Taib. Baru apa sekarang? Baru mutawatir. Taib. Kemudian jelas yang mutawatir kan, mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi. Sudah, gitu aja mudahnya dulu. Nah, sekarang berarti kebalikannya sekarang. Yang kedua, khobar itu selain mutawatir ada hadis ahad. Nah, ini nanti yang akan cukup menjadi problem di tengah perdebatan para ulama. Apakah nanti hadis ahad itu boleh diterima pada masalah akidah atau tidak? Ini menjadi perdebatan yang luar biasa. Apakah hadis ahad itu seperti mutawatir langsung diterima atau tidak? Kan begitu kan? Nah, inilah yang akan kita bahas. Taib. Maka kita masuk kepada pembagian hadis yang kedua. Hadis apa? Ahad. Taib. الثاني الآحاد. ألف تعريفها. الباء أقسامها باعتبار الطرق مع التمثيل. الجيم أقسامها باعتبار الرتبة مع التمثيل. الدال ما تفيده. Nah, baik. Insya Allah kita masuk kepada bagian yang kedua. Pembagian daripada hadis itu hadis apa? Ahad. Kita akan jelaskan definisinya. Kemudian pembagiannya berdasarkan jalur periwayatannya. Ada berapa yang meriwayatkan beserta contohnya. Kemudian kita juga akan sebutkan ya pembagian hadis berdasarkan rutbahnya, dan yang keempat tufidunya. Tadi kalau hadis mutawatir itu tufidul ilm, langsung kita terima, absah, valid, boleh kita amalkan, bahkan wajib untuk kita amalkan. Nah, sekarang pertanyaannya hadis ahad bagaimana? Hadis ahad boleh diamalkan atau tidak? Ataukah hadis ahad ada yang sahih atau ada yang dhaif? Kan begitu kan? Nah, itulah yang akan kita bahas. Toib. الألف الآحاد ما سوى المتواتر. Nah, الباء وتنقسم باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. الأول فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. toib. Setelah kita mengetahui hadis ahad, maka kita masuk kepada setelah kita mengetahui hadis mutawatir, maka kita masuk kepada ahad. Maka mudahnya, lihat bagaimana, kenapa saya pilih kitab ini, karena ini ya dia betul-betul diringkas oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Tidak dikasih panjang-panjang definisinya. Beliau mengatakan ahad itu definisinya selain mutawatir, sudah. Kan gitu kan? Kalau mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang, ahad berarti sedikit rawinya gitu. Lihat, beliau mendefinisikan dengan definisi yang singkat. Berarti lawan daripada mutawatir adalah ahad. Tapi ahad itu ada 3 macam. Berarti kan gini, ahad itu adalah setiap hadis yang diriwayatkan oleh sedikit rawi yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. Maka dikatakan di sini, ya, wa tanqasimu bi'tibari turuqi ila thalathati aqsam. Berdasarkan jalur periwayatannya, jadi jumlah yang meriwayatkan, maka hadis ahad itu dibagi menjadi 3. Satu hadis masyhur, yang kedua aziz, yang ketiga gharib. Saya ulang, hadis ahad itu ada 3 macam. Masyhur, aziz, gharib. Kalau mutawatir ada berapa? 2. Apa saja? Lafdhan wa makna, satu lagi makna. Adapun berarti hadis ahad ada berapa? 3. Satu apa? Masyhur, aziz, gharib. Nah, insyaallah. Ini baru sampai ke hadis ahad. Nah, apa masyhur? Ya.
Kayak kita, mudahnya masyhur, masyhur. Masyhur itu apa? Ma rawahu thalathatun fa aktsar. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Makanya tadi saya ingatkan di awal, bahwasannya batasan minimal mutawatir itu ada berapa? Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 4 lebih, ada yang mengatakan 5 lebih, 7 lebih, 10 lebih, baru dikatakan mutawatir. Kan begitu kan ya? Nah, maka masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh minimal 3 atau lebih, tapi tidak sampai kepada mutawatir. Jelas? Jadi setiap hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tapi tidak sampai pada derajat mutawatir, namanya hadis ahad. Gitu kan? Nah, nanti akan kita jelaskan ahad ini boleh diamalkan atau tidak. Karena yang meriwayatkan berapa? Sedikit. Kalau banyak kan tadi sudah tidak diragukan lagi. Saking banyak yang meriwayatkan, nggak mungkin mereka berdusta. Kalau 3 orang bisa berdusta atau enggak? Antum 3 orang berkumpul, merencanakan sesuatu, nyampaikan kepada orang lain. Ada kemungkinan berdusta nggak? Ada. Tapi kalau jumlahnya banyak, nggak mungkin. Orang semua berdusta atas satu perkataan yang diriwayatkan oleh banyak orang gitu. Kan sesuatu yang sudah masyhur, umumnya apa? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang bisa diyakini kebenarannya gitu kan ya, walaupun tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kalau kita bicara hadis, nggak mungkin, apalagi yang meriwayatkan adalah para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan itu yang meriwayatkan di setiap tobakohnya itu banyak. Nggak mungkin dong sahabat berdusta kan gitu kan. Nah sekarang yang meriwayatkan 3 orang, tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Contohnya apa? Contohnya adalah hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu tidak mengganggu kaum muslimin yang lain dengan lisan dan tangannya. Ini kan hadis yang masyhur, sering kita dengar kan? Ternyata hadis ini hanya diriwayatkan berapa orang? 3 orang. Tapi tidak sampai kepada mutawatir. Baik. Wal aziz. الثاني والعزيز ما رواه اثنان فقط مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Baik. Yang kedua, setelah masyhur, aziz. Aziz itu apa? Adalah ma rawahu ithnani faqat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang saja. Jadi setiap hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang namanya apa? Aziz. Kalau 3 lebih, masyhur. Kalau jumlah banyak, mutawatir. Mumtaz. Apa hadisnya? Contohnya, hadisnya adalah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ini kan hadis juga yang sering kita dengar. Itu kan ya, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai daripada anak, orang tua dan juga seluruh manusia. Nah, yang ketiga, والثالث والغريب ما رواه واحد فقط مثاله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. insyaallah. Nah, الحديث فإنهم لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري وكلهم من التابعين ثم رواه عن يحيى خلق كثير. baik. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi kalau mutawatir diriwayatkan oleh banyak rawi, kemudian ahad kalau yang 3 disebut apa? Masyhur, 2 orang, yang 1 sekarang namanya gharib. Jadi hadis gharib itu adalah hadis yang riwayatkan oleh 1 orang. Nah, yang dimaksud 1 orang ini bukan berarti hanya sahabat dari Nabi, enggak. Makanya tadi syaratnya adalah pada setiap tobakoh, pada setiap tingkatan, tingkatan sahabat 1 orang, tingkatan tabiin 1 orang, tingkatan tabiin 1 orang. Itu namanya hadis ahad gharib. Hadis ahad gharib. Bisa dipahami? Ternyata hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat, itu hadis gharib. Diriwayatkan hanya 1 rawi. Kira-kira pertanyaan saya, kalau dari lihat contoh hadis ini, hadis ahad boleh diamalkan nggak? Boleh kan? Hadis yang masyhur sering kita dengar, bahkan hadis pertama di hadis arba'in. Bahkan kita tahu hadis innamal a'malu binniyat masuk kepada berapa bab dalam fikih? Ya, hampir kepada 70 bab yang ada di fikih berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Coba sekarang,
Bab sholat, ada kaitannya dengan niat nggak? Bab haji, ada dengan niat atau tidak? Ya kan? Apalagi? Jihad, apalagi? Puasa, umroh, pasti ada kaitannya dengan niat. Sedangkan ternyata innamal a'malu binniyat itu hadis gharib, hadis ahad. Bukan cuma ahad, bahkan dia ahad gharib. Hanya diriwayatkan oleh satu rawi. Apa yang dimaksud dengan satu rawi? Maka dikatakan fa innahum lam yarwi anin nabi illa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Ternyata hadis innamal a'malu binniyat itu hanya diriwayatkan oleh Umar. Satu orang dari Nabi. Gak ada sahabat yang lain meriwayatkan dari Nabi innamal a'malu binniyat. Bisa dipahami? Jadi innamal a'malu binniyat itu hanya diriwayatkan oleh sahabat satu, siapa? Umar. Makanya an Amiril Mukminin Abi Hafsan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, gitu kan? Di hadis arba'in. Tah, dari setelah Umar satu orang yang meriwayatkan wala an Umar illa Alqamah. Alqamah meriwayatkan dari Umar. Ya, wala an Alqamah illa Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Masing-masing tobako satu. Satu, 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 satu. Jadi bukan berarti cuma siapa? Umar aja, enggak. Dari Umar siapa? Alqamah. Ya. Kemudian Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, kemudian Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, wa kulluhum minat tabi'in. Barulah setelah itu, thumma rawahu an Yahya khalqun katsir. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Hadis gharib. Bisa dipahami sekali lagi? Baik, kita ulang sekali lagi. Hadis mutawatir, hadis diriwayatkan oleh banyak rawi. Mutawatir itu ada berapa macam? Dua, makna dan lafzon. Redaksi dan maknanya satu. Yang kedua mutawatir, makna saja. Mutawatir baik yang lafaz ataupun yang makna boleh diamalkan? Wajib diamalkan. Perlu diteliti lagi? Tidak perlu, karena dia pasti apa? Valid, sahih, diterima. Kan gitu kan? Kemudian sekarang ahad. Ahad itu ada berapa? 3. Masyhur, aziz, gharib. 3 lebih, 2, 1. Gitu kan ya? Taib. Nah, di sini belum dijelaskan ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah terkait dengan ya hadis ahad itu boleh diamalkan atau tidak. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis ahad itu boleh diamalkan. Ya. Baik dalam urusan akidah ataupun di luar daripada urusan akidah. Walaupun sekali lagi ini menjadi perdebatan yang cukup panjang dan ini berimbas kepada hukum-hukum pada permasalahan fikih dan juga permasalahan masalah akidah. Sebagian bahkan ya ormas di Indonesia ada yang tidak menerima hadis ahad dalam masalah urusan akidah. Padahal ya hadis ahad boleh diterima dalam urusan akidah dengan berbagai macam dalil yang tentu saya tidak akan berpanjang lebar dalam masalah ini karena cukup panjang pembahasannya ya, karena sebagian orang tidak mau menerima hadis ahad. Karena hadis ahad itu hadis diriwayatkan oleh beberapa orang sedikit sehingga mereka tidak mau mengamalkannya pada urusan akidah. Padahal banyak sekali ternyata hadis-hadis ahad yang justru berkaitan dengan masalah akidah. Namun singkatnya bahwa hadis ahad boleh diamalkan. Ya boleh diamalkan dan boleh dijadikan hujjah. Boleh dijadikan hujjah. Naam. Baik. Nah, karena tadi ahad itu diriwayatkan oleh 3 ke atas, 2 atau 1, maka dari sinilah ada lagi pembagian hadis. Kalau mutawatir sudah nggak usah kita bahas lagi, karena mutawatir itu pasti kita terima. Nah, berarti tidak semua hadis ahad pun diterima. Jadi, kalau dikatakan hadis ahad itu bisa dijadikan hujah, iya. Pada hadis ahad yang sahih. Kalau hadis ahadnya itu dhaif, diterima atau tidak? Tidak diterima. Bisa dipahami maksudnya? Misalkan ada hadis ahad, diriwayatkan, misalkan anggaplah hadis ahad masyhur, diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Tapi dia statusnya dhaif. Dan dhaifnya itu syadidud dha'af. Sangat lemah. Boleh diamalkan? Enggak. Bisa dipahami ya? Kalau kita bicara secara umum, hadis ahad boleh dijadikan hujjah? Boleh. Tapi tidak semua bisa dijadikan hujjah. Ada hadis-hadis ahad yang memang statusnya apa? Lemah. Atau bahkan sangat lemah. Nah nanti beda. Ada dhaif yang boleh diamalkan. Pada fadhailul a'mal dengan persyaratan nanti. Ada persyaratan yang dipersyaratkan bahwa hadis-hadis fadhailul a'mal yang dhaif masih boleh diamalkan dengan syarat. Sampai sini sudah mulai pusing?
Enggak ya, insya Allah ya. Ini memang harus seperti ini. Saya ulang-ulang. Jadi sekali lagi, ya karena kita harus belajar mustalahul hadis, ya memang susah. Ya. Ini baru satu, belum jarh wa ta'dilnya, belum ilalnya. Ya, pusing. Makanya sekali lagi, saya selalu mengatakan bahwa anggaplah kita pusing, anggaplah kita nggak paham. Paling tidak apa, sekali lagi menunjukkan kepada kita, ya Allah ini hujah saya, bahwa saya pernah belajar dalam rangka untuk membela sunnah engkau ya Allah. Dan yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur kita, ternyata capek belajar mustalahul hadis, capek belajar hadis. Bagaimana dulu para ulama hadis kita neliti satu-satu, ini hadis sahih atau tidak. Bayangkan, ini baru ilmunya saja, kayaknya belum praktiknya. Ketika praktek lebih pusing lagi, ikhwatal Islam, ikhwatal iman. Saya pernah sampaikan, satu hadis kita takhrij, itu bisa mungkin berapa meter, ya, untuk melihat si fulan dan fulan, bagaimana fulan kredibilitasnya dilihat di satu kitab, bagaimana dia Abdullah ini Abdullah siapa, satu-satu dia pendusta atau tidak, subhanallah. Kita sekarang tinggal apa? Tinggal nerima aja. Bahkan dengan gampangnya orang menyebarkan hadis palsu, padahal para ulama betul-betul capek. Makanya saya kemarin sampaikan kan, ya para ulama mengatakan man talabal hadis aflas, siapa yang belajar hadis ya bangkrut dia. Maksudnya bangkrut di sini yang benar-benar waktunya harus fokus. Ya, kita lihat bagaimana Syekh Albani rahimahullah. Ya, beliau hanya seorang apa? Bekerja sebagai seorang reparasi jam, tapi waktunya lebih banyak dihabiskan untuk meneliti hadis. Bagaimana dulu para ulama menghafal hadis. Ya. Makanya saya sampaikan ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala karena hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah pun jaga. Ya. Sehebat apapun orang membuat hadis palsu, insya Allah akan ketahuan bahwa ini adalah hadis palsu, tidak ada sanadnya, tidak ada ya yang meriwayatkannya atau yang meriwayatkannya cacat. Ya, sehingga berpengaruh kepada keabsahan sebuah hadis. Jadi paling tidak pusingnya antum sekarang satu saja syukuri bahwa ternyata ya Allah saya belum ada apa-apanya dengan apa yang dilakukan oleh siapa para ulama hadis. Ya, ini belum apa-apa. Bagaimana mereka belajar, belum lagi yang paling capek itu ngafalin nama orang, lakobnya orang, tanggal lahirnya. Bayangkan Pak, tanggal lahir hafal. Coba antum sekarang suruh ngafalin tanggal lahir masing-masing, dites. Dan dulu para ulama ada yang seperti itu. Bahkan mereka hafal anfulan, 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 anfulan. Bahkan mereka tahu ini fulan siapa yang dimaksud. Ya, bahkan kalau antum duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Ibn Al-Abbad ya di Madinah, ketika beliau bisakan apa namanya menyampaikan kajian tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu disebutkan fulan siapa, Al-A'raj, Al-A'raj itu siapa, Al-A'mash, Al-A'mash itu siapa, sebutkan. Dan beliau tidak bisa lihat, tapi beliau hafal. Itu zaman sekarang kita bisa lihat bagaimana para ulama-ulama yang dahulu. Ya, mereka menghafal ribuan nama, bahkan mereka menghafal hadisnya beserta sanadnya. Hadis ini dari siapa? Anfulan, 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 anfulan dihafalkan semua. Ya, begitu tidak mampu. Maka saya ingat sekali, saya punya satu dosen, ya, hafizahullah taala, beliau seorang dosen hadis yang mutasyaddid. Apa namanya? Killer. Ya, kita harus masuk ke kelas dan nggak boleh goib dalam keadaan apapun. Antum sakit, ya, selama sakitnya masih bisa datang ke kampus, harus datang. Beliau hanya akan tulis di absen gaib ketika antum meninggal, jenazahnya dibawa di depan dia, baru dia tulis gaib. Sahih. Selama belum meninggal, harus hadir datang. Dan antum tahu satu kali gaib itu dikurangi nilai 2 poin ujian. Saya pulang ke Indonesia liburan. Qadarullah terlambat 3 hari kalau tidak salah. Saya tidak masuk. Pelajaran dia. Berarti berapa poin hilang? 6 poin. Kemudian datang ke beliau, ngelobi. Kata beliau, boleh. 6 poin saya akan kasih. Dengan syarat, hafalkan 100 hadis beserta sanadnya. Sekali duduk, tidak boleh salah. Misalkan An Amirul Mukminin Abi Hasan ada, dikit. Gagal. Dan sepanjang itu tidak ada yang berhasil kecuali 1 orang. Ya. Hanya ada 1 orang. Sekali duduk, hafal 100 hadis beserta sanadnya tanpa ada nggak ada. Susah. Ya. Itu zaman sekarang. Bagaimana zaman dahulu mereka, para ulama belajar hadis, menjaga kemudian hadis. Dan sekali lagi, ini menunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah datangkan orang-orang yang perhatian terhadap ilmu hadis, perhatian dalam meriwayatkan hadis, perhatian dalam menghafal sanad-sanad hadis, dan sampai detik ini ada. Bukankah kita pernah dengar ada orang yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, gitu kan? Kalau dipakai logika. Kita ngapal hadis arba'in 40 aja
Mati-matian kan? 40 hadis. Dah hafal-hafal. Hadis pertama aja lupa terus. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, lupa terus. Tapi Allah menjaga kemurnian hadis ini dengan didatangkan para ulama hadis, orang-orang yang meneliti hadis, orang-orang yang hafal hadis, maka salah satunya apa yang kita pelajari. Taib. Berarti kita masuk sekarang sedikit kepada pembagian hadis ahad, ya. Maka tadi hadis ahad itu bisa dijadikan hujjah, namun ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah. Taib. الجيم وتنقسم الآحاد باعتبار الرتبة إلى 5 أقسام: صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته ولغيره وضعيف. Nah, فالصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. رواه البخاري ومسلم. taib. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka kita masuk kepada pembagian hadis ahad berdasarkan derajat hadisnya. Ini hadisnya sahih atau tidak? Ini hadisnya hasan, apakah hasan lidatihi atau hasan li ghairihi atau di hadis yang dhaif. Nah, di sini kita mulai masuk pembahasannya. Ya kan kita sering mengenal hadisnya sahih gitu kan, hadisnya dhaif, hadisnya hasan lidatihi. Nah, apa itu maksudnya hadis hasan? Apa maksudnya hadis sahih? Apa maksudnya hadis sahih lidatihi? Ini yang kita bahas. Baik. Disebutkan di sini watang qasimul ahad bi'tibari rutbati ila khamsati aqsam. Maka hadis berdasarkan derajatnya, hadis ahad berdasarkan derajatnya ada 5. Ya, ada 5. Gampangnya gini, ada 3 sebetulnya. Sahih, hasan, dhaif. Saya ulang, biar gampang hafalnya. Sahih, hasan, dhaif. Nah, nanti ada sahih lidatihi tambah dengan sahih li ghairihi. Kemudian ada hasan lidatihi, ada hasan li ghairihi. Tambah satu lagi apa? Dhaif. Saya ulang. Sahih, hasan, dhaif. Sahih ada 2. Sahih lidatihi, sahih li ghairihi. Hasan lidatihi, hasan li ghairihi. Satu lagi, dhaif. Jadi ada berapa? 5. Bisa diulang? Hadis ahad itu berdasarkan derajatnya ada berapa? 5. 1, sahih lidzatihi. Yang kedua, sahih li ghairihi. Yang kedua, hasan. Hasan lidzatihi, hasan li ghairihi. Satu lagi, dhaif. Siapa yang menyebutkan tanpa lihat buku? Ya Allah. Ayo. Masya Allah. Ada lagi yang menyebutkan tanpa lihat? Ayo. Mumtaz. Jadi gampangnya dari apa? Sahih, hasan, dhaif. Sahih ada 2, hasan sahih ada 2, hasan ada 2, dhaif 1. Baik? Nah, sekarang kita masuk kepada definisi sahih. Ini kan sering kita dengar hadis sahih, hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Kapan sebuah hadis dikatakan itu hadis yang sahih? Maka hadis sahih itu adalah ma rawahu adlun tamud dhabti bisanadin muttasilin wasalima minasyududhi wal illatil qadihati. Maka hadis sahih lidzatihi ini tingkatan yang paling tinggi. Sahih lidzatihi adalah setiap hadis yang diriwayatkan oleh adlun, seorang rawi yang adil. Nah, pertanyaan Ustaz, adil itu apa? Kan gitu kan ya? Nanti akan kita bahas. Setelah beres kita bahas dhaif, baru kita tahu. Satu-satu kita balik lagi nanti ke belakang, apa itu yang dimaksud dengan adil. Sebagai contoh, adil itu adalah orang yang bagus agamanya. Ya, istiqomah dalam agama, bukan orang fasik. Lihat, betapa ketatnya persyaratan para ulama sampai hadis itu dikatakan hadis yang sahih, syaratnya yang meriwayatkan harus orang yang adil, yang bagus agamanya. Ya, lihat masyarakat muslimin. Makanya saya bilang tadi, orang-orang hadis, orang-orang
yang meriwayatkan hadis. Bagi mereka nongkrong-nongkrong di jalan, sesuatu yang membuat muruah mereka jatuh, itu udah nggak akan kepakai itu hadisnya. Ya, nggak akan diterima maksudnya periwayatannya. Makanya lihat bagaimana nanti Imam Bukhari, makanya kita tahu Sahih Bukhari adalah kitab kedua paling sahih setelah Al-Quran. Kenapa? Karena beliau sangat konsisten mengumpulkan hadis-hadisnya di dalam Sahih Bukhari dengan syarat hadis sahih tadi. Bahkan ditambahkan dengan satu, beliau mensyaratkan harus bertemu antara satu rawi dengan rawi yang lain. Beda nanti dengan Imam Muslim. Imam Muslim sama ketat dalam masalah sahih, tapi tidak mempersyaratkan apa? Bertemu. Yang penting sezaman, itu sudah dianggap sahih. Lihat. Ya. Bagaimana para ulama betul-betul menjaga apa? Kesahihan sebuah hadis. Taib. Hadis sahih itu adalah setiap hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Tamud dobti, memiliki hafalan yang kuat. Ya, memiliki hafalan yang kuat. Jadi ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi sahih lidatihi adalah setiap hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan memiliki hafalan yang sempurna. Nanti akan kita lihat apa yang dimaksud dengan hafalan sempurna. Di antaranya apa? Mereka hafal dengan dada, ya, di dalam dadanya, dan juga hafal dengan tulisannya. Lihat. Ya, tadi salah-salah dikit, ragu-ragu dikit. Nah, jadi dipilih betul-betul perawi yang apa? Hafalannya sempurna. Bisanadin muttasil, sanadnya bersambung, tidak terputus. Ya. Wasalima minasyudud wal illah al-qadihah. Dan hadisnya harus selamat dari cacat atau dari syadz. Apa itu syadz nanti akan kita jelaskan. Dan harus selamat dari namanya illah, cacat yang berat. Berarti dalam hal ini ikhwatul Islam ada berapa syarat hadis sahih? Satu, harus diriwayatkan oleh rawi yang adil. Adil itu tadi yang baik agamanya, yang istiqomah. Yang kedua, hadis sahih itu harus diriwayatkan oleh rawi yang sempurna hafalannya, hadisnya. Nggak boleh lupa-lupa dikit, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, sanadnya bersambung. Kemudian yang keempat, selamat dari syudud, dari syadz. Dan yang kelima, selamat dari illah, cacat yang nampak, yang jelas, yang buruk. Nah, nanti baru kita, di sini mungkin masih pusing. Misal, apa itu adil, apa itu tamudobat, apa itu syudud, apa itu illah, nanti pasti kita akan bahas. Namun secara umum, syarat hadis sahih itu harus memenuhi berapa syarat? 5. Salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka akan turun derajatnya. Makanya kita sering dengar, ada hadis namanya hadis hasan, gitu kan ya? Nanti akan kita jelaskan. Oh, hadis hasan itu kenapa disebut hadis hasan? Karena di antara 5 syarat tadi ada yang berkurang. Misalkan salah satunya hafalan rawinya berkurang. Kurang dobet, kurang sempurna. Maka turun derajat hadisnya jadi hasan. Lihat. Betapa ya para ulama sangat ketat dalam masalah ini. Nah, hadis sahih contohnya banyak. Di antaranya hadis yang masyhur, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan fakihkan dalam urusan agama. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lihat, ada di Bukhari dan Muslim. Karena kita tahu setiap hadis yang di Bukhari dan Muslim adalah hadis yang sahih. Bagaimana Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang sahih ini dengan persyaratan yang 5 tadi. Ditambah satu persyaratan yang lebih ketat adalah antara satu rawi dengan rawi yang lain itu harus bertemu langsung. Untuk memastikan bahwa dia mendengar langsung. Ya. Tidak hanya sekedar satu zaman. Si fulan dengar dari si fulan. Ketemu nggak ketemu, tapi dia satu zaman. Oh, kalau satu zaman masih memungkinkan gitu. Yang jadi masalah adalah dia tidak satu zaman, ya. Kemudian dia meriwayatkan hadis dari si fulan. Nah, berarti menunjukkan ini nggak mungkin dia bisa dengar orang nggak satu zaman gitu kan ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana ketatnya persyaratan Imam Bukhari dalam mengumpulkan hadis-hadis sahih. Makanya watu'raf 6. وتعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة. الأول أن يكون في مصنف أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة، إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح كصحيحي البخاري ومسلم. Oke. Selain 5 syarat tadi, kan syaratnya tadi hadis sahih itu apa? Satu, harus rawinya adil. Yang kedua, hafalannya sempurna. Yang ketiga, bersambung sanadnya. Yang keempat,
selamat dari syad. Yang kelima, selamat dari illah, gitu kan? Nah sekarang mudahnya gini, Ustaz, gimana kalau kita pengen tahu hadis ini sahih atau tidak? Kalau secara mudahnya, selain daripada 5 syarat tadi, maka caranya diketahui hadis itu sahih atau tidak, satu, yaitu dengan cara apakah hadis tersebut tercantum pada hadis yang terakui keabsahannya, contohnya apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Atau di buku yang memang musonifnya, penulisnya, itu memang apa? Disandarkan perkataannya, artinya bisa dipegang perkataannya nih. Beliau apa namanya? Iltizam, apa istilahnya, konsisten dengan syarat sahihnya seperti hadis Sahih Bukhari Muslim. Artinya begini, kalau kita baca hadis Sahih Bukhari dan Muslim maka hadisnya sahih. Mudahnya kan seperti itu. Kenapa? Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim sangat konsisten dengan syarat hadis sahih. Beliau tidak akan memasukkan hadis-hadis yang tidak memenuhi 5 syarat tadi kepada buku mereka. Bisa dipahami? Makanya kalau kita baca hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, berarti hadisnya sahih. Kan gitu mudahnya kan? Berarti di hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim, itu hadis-hadisnya terpenuhi berapa syarat? 5 syarat. Kan gitu kan ya? Ya misalkan apalagi kitab-kitab yang hampir sebagian hadisnya hadis yang sahih. Walaupun ada yang misalkan tidak sahih, misalkan kayak Umdatul Ahkam, ya. Kemudian apa lagi? Riyadhus Shalihin mungkin ya, walaupun ada beberapa yang tidak sahih, tapi kita lihat bagaimana bisa dilihat bukunya. Kalau dia dari Sahih Bukhari sudah jelas, atau musannifnya, penulisnya itu memang apa? Orang-orang yang memang yu'tamad, ya, dipegang dalam masalah kesahihan. Taib yang kedua, الثاني أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه. nah, cara yang kedua adalah bahwa ini adalah hadis yang sahih atau tidak ditegaskan oleh seorang imam yang memang ucapannya bisa dijadikan sebagai sandaran, bukan imam hadis yang tasahul dalam memutuskan ini hadis sahih atau dhaif. Ya. Tadi mudahnya misalkan Bukhari mengatakan ada hadisun sahih, Muslim mengatakan ada hadisun sahih, sudah kita pegang. Gitu kan? Dari ucapan seorang imam yang bisa dipegang apa? Perkataannya dalam masalah pensahihan. Yang ketiga terakhir, الثالث أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته. nah, berarti cara yang ketiga adalah dengan diteliti rawinya dan juga metode periwayatannya. Nah, ini nanti takhrij hadis. Ya. Nah, tentu ini ada ilmunya tersendiri juga. Fa idza tammat fihi syurutus shihah, kalau sekiranya 5 syarat tadi terpenuhi, maka berarti hadis ini sahih. Berarti ada 3. Cara memastikan hadis itu sahih atau tidak, satu, dilihat dari buku yang bisa dijadikan sandaran seperti Bukhari dan Muslim. Yang kedua apa? Keabsahan hadis ditegaskan oleh seorang imam yang tidak tasahul, yang nggak mudah-mudahan. Yang ketiga dengan cara apa? Mentakhrij, meneliti hadis ini sahih atau hadis ini dhaif. Baik ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Insyaallah besok kita masuk kepada sahih li ghairihi. Tadi kan sahih lidatihi paling tinggi. Nanti berikutnya sahih tadi sahih lidatihi, kemudian nanti masuk kepada sahih li ghairihi. Maka sekali lagi kesimpulannya kita sudah bahas mulai dari apa? Hadis apa tadi? Mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi. Kemudian mutawatir itu ada berapa? 2. Mutawatir lafaz dan makna. Yang kedua makna saja. Mutawatir boleh diamalkan atau tidak? Wajib diamalkan, dan ya tidak perlu diteliti bahwasanya hadis mutawatir adalah hadis yang langsung bisa dijadikan hujjah, ya, bahwasanya hadis mutawatir itu hadis diriwayatkan oleh banyak rawi. Kemudian hadis pembagian yang kedua dari sisi apa namanya diterima atau tidaknya, maka selain mutawatir yang kedua apa? Ahad. Ahad itu dibagi menjadi 3. Berarti ahad itu adalah hadis selain mutawatir. Ahad itu ada 3. Yang pertama, masyhur, aziz, gharib. Masyhur diriwayatkan oleh berapa? 3 lebih. Aziz, 1 lagi. Naam. Kemudian, apakah hadis ahad boleh dijadikan hujjah? Boleh. Tapi derajat hadisnya berbeda. Beda. Dibagi menjadi berapa? 5. 1, sahih lidatihi.
Masya Allah. Kita baru satu. Sahih lidatihi. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk kepada apa? Sahih li ghairihi. Nggak apa-apa ya pelan-pelan seperti ini ya. Walaupun sekali lagi nggak tahu nih 10 hari kayaknya nggak akan selesai. Ya walaupun kita belum sampaikan ini muqarrar buat berapa tahun? 2 tahun. Kita 10 hari. Ya mau nggak apa-apa. Kita selesai sampai mana yang paling tidak kita sudah pernah belajar. Berpusing-pusing ria dengan mustalahul hadis. Wallahu taala alam, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.